Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, laporan adalah pengaduan kepada pihak yang bertanggung jawab ataupun yang mempunyai kebijakan untuk menanggulangi pengaduan tersebut. Supaya pengaduan ini dapat berjalan efektif, maka diperlukan suatu sistem ataupun aplikasi yang dapat menjembatani pengaduan sampai kepada pihak yang harus bertanggung jawab kepada pengaduan tersebut. Untuk itu, kami sudah mengundang Bapak Amrullah SST PMSI, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya Kawan Lapor Sumsel. Apa sih Kawan Lapor Sumsel? Langsung saja kita sapa Pak Amrullah. Selamat datang Pak Amrullah di podcast kami One Day One Innovation. Selamat datang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Tapi tetap beradaptasi dan juga tetap bekerja dengan memenuhi standar protokol kesehatan, iya. Pak ya. Baik. Apa sih Pak Kawan Lapor Sumsel ini dan apa sih latar belakangnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika membuat inovasi ini? Baik, pertama kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di acara One Day One Innovation, yeah. Di mana Kominfo juga mempunyai beberapa inovasi yang untuk mendukung kegiatan di sini. Yeah. Kami dari Dinas Kominfo kalau di bidang pengelolaan informasi publik, tim kami ini mempunyai inovasi Kawan Lapor. Yeah. Kawan Lapor ini adalah untuk mendukung program kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Pan-RB, dan terintegrasi juga dengan Kantor Staf Presiden, kemudian juga dengan Ombudsman, dan satu lagi sekarang sudah didukung oleh Kemendagri terkait layanan pengaduan online masyarakat. Atau yang disingkat dengan lapor layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Nah, di mana Kawan Lapor ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mensosialisasikan adanya aplikasi pengaduan online ini, sehingga pengaduan lapor ini dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga masyarakat nantinya akan menggunakan lapor ini di setiap kondisi, setiap kejadian, setiap saat seperti itu. Tujuan utamanya Pak dibuat aplikasi ini? Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang ada di Indonesia, ya, untuk di Sumsel supaya pelayanan publiknya meningkat, kemudian masyarakat juga bisa menikmati layanan publik dengan baik, kemudian juga pemerintah khususnya OPD terkait dapat introspeksi terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga kondisi pelayanan publik kedepannya akan terus lebih baik lagi, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Nah, dalam pelaksanaannya nih Pak ya, tentunya Kawan Lapor ini banyak terlibat pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban terhadap laporan-laporan Pak ya. Siapa saja sih Pak yang terlibat? Apakah hanya OPD ataukah seluruh lapisan masyarakat? Ya, jadi Kawan Lapor ini dibentuk pada tahun 2000, kita mulai pada tahun 2018. Begitu Sumsel ini menjadi bagian terintegrasi dengan lapor secara nasional. Kemudian untuk mensosialisasikan lapor ini kami merekrut remaja dan anak-anak pemuda-pemuda dari sekolah-sekolah dan dari kampus-kampus supaya bisa membantu membantu untuk mendukung kegiatan lapor di pemerintah Sumatera Selatan. Kita awali dengan roadshow juga ke
ke sekolah-sekolah, Untuk sosialisasi, sosialisasi, Pak, ya? kemudian ke kampus-kampus. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, kita rekrut mereka menjadi kawan lapor. Yang kita harapkan dengan adanya mereka ini, anak-anak mahasiswa dan pelajar ini dapat membantu mensosialisasikan secara masif apa lapor ini di Sumatera Selatan. Gitu ya. Nah, jadi setiap sekolah kita rekrut 10 orang, kemudian di kampus juga kita rekrut 10 orang. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita SK-kan melalui SK Dinas Kominfo menjadi bagian dari lapor yang kita sebut dengan kawan lapor. Begitu ya. Nah, kawan lapor ini juga sudah diadopsi oleh Kemenpan RB. Nah, setelah kita membuat kawan lapor, kemudian kegiatan lapor ini menjadi masif, dalam waktu singkat lapor ini sudah digunakan oleh pemerintah kabupaten kota, kemudian sosialisasi sudah masif dan dinilai oleh Kemenpan RB ini adalah inovasi yang baik, sehingga mereka juga mengadopsi kegiatan kawan lapor ini dengan melakukan kegiatan yang namanya duta lapor. Nah, setelah kawan lapor, mereka melakukan duta lapor. Oh, jadi yang pertama kali malah Provinsi Sumatera Selatan dulu yang membuat kawan lapor. Kemudian baru diadopsi dan direplikasi oleh dari Kemenpan RB. Tentunya sahabat inovasi berbangga sekali Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat aplikasi kawan lapor yang juga diadaptasi dan direplikasi oleh Kemenpan RB. Gitu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, dalam pelaksanaannya ini kan Pak ya dari 2018 kan ada nggak kendala-kendala yang berarti gitu dalam menjalani atau menjalankan aplikasi ini di Provinsi Sumatera Selatan? Kalau kegiatan dari admin, kalau di Kominfo ini sebagai adminnya Pemprov Sumsel itu ada di Kominfo, kemudian juga dibantu oleh inspektorat dan Biro Humas. Jadi admin ini adalah menerima pengaduan-pengaduan yang masuk melalui aplikasi lapor. Kemudian kita sudah terintegrasi dengan penghubung yaitu OPD. Seluruh OPD yang ada di provinsi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi lapor. Sehingga pengaduan yang masuk ke Sumsel melalui aplikasi lapor ini akan segera ditindaklanjuti oleh OPD-OPD yang terkait gitu ya. Baik. Jadi misalnya laporan tentang kesehatan yang sudah masuk, ada laporan tentang pendidikan, kemudian laporan tentang jalan, PU itu, kemudian layanan-layanan tentang rumah sakit, puskesmas, ini sudah banyak masuk dan sudah kita cepat tindak lanjuti gitu dengan OPD-OPD terkait seperti itu. Jadi kita bisa melaporkan apa saja Pak, tidak tersegmentasi bahwa ini kesehatan, bahwa ini untuk bencana, itu nggak ada begitu. Semuanya diterima gitu laporan Pak ya? Iya, semuanya masuk yang terkait dengan pelayanan publik ya. Dan tidak ada pintu yang salah, semuanya bisa masuk melalui aplikasi lapor, sehingga kita dikenal dengan no wrong door policy ya. Oh gitu. Jadi mau lapor apa saja kita diterima. Kita terima kan. Tetapi terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik. Jadi tetapi ada juga yang menyampaikan aspirasi, ada juga yang menyampaikan permohonan informasi. Oh gitu. Nah, ini akan diterima oleh adminnya kita, admin provinsi. Baik. Nah, cara kerjanya gimana sih Pak? Misalnya nih saya kan ada mau melaporkan ada kebakaran di daerah misalnya OI gitu. Itu bagaimana sih cara kerjanya laporan saya sampai di di adminnya, kemudian apa selanjutnya yang dilaksanakan? Ya, jadi aplikasi lapor ini bisa melalui berbagai kanal. Yang pertama misalnya dengan SMS. Masyarakat bisa menyampaikan laporan melalui SMS kirim ke 1708. Begitu. Contohnya lapor Sumsel. Kejadiannya disebutkan kebakaran di OI, kemudian kapan kejadiannya, kemudian apa saja yang disampaikan di situ, disampaikan SMS ke 1708. Gitu. Atau bisa buka di website lapor.
Atau juga bisa ke aplikasi ya, Langsung, aplikasi buka diinstal di Play Store. Oh, ada sudah Pak ya di Play Store lapor ya. Kemudian juga ada di medsos, di IG, Twitter dan Facebook. Ya. Nah itu nanti apapun yang masuk itu akan masuk juga ke adminnya, admin lapor kita. Nah kita punya SOP 1 hari sampai 3 hari itu diproses di admin. Ya. Kemudian 3 sampai 5 hari itu akan masuk ke OPD yang terkait. Nanti dimonitor ketika laporan itu masuk belum diteruskan itu akan ada lampu merah ya. Oh, ada notifikasi ya, merah gitu ya. Merah. Baik. Kemudian kalau sudah diteruskan ke OPD yang terkait itu akan menjadi kuning kan. Kuning. Kemudian apabila laporan masyarakat itu selesai itu akan menjadi hijau. Gitu ya. Nah, hal ini juga diawasi oleh pihak inspektorat dan ombudsman. Gitu ya. Kalau dalam 30 hari proses laporan masyarakat ini tidak ditindaklanjuti oleh OPD, maka akan mendapatkan teguran dari inspektorat. Begitu. Dan apabila dalam 60 hari tidak selesai, maka ombudsman akan memberikan teguran kepada OPD terkait. Gitu ya. Artinya Sobat Inovasi, dengan adanya kawan lapor ini, Anda bisa melaporkan apa saja terkait pelayanan publik, dan jangan takut laporan Anda akan ditangani oleh pihak yang terkait atau pihak yang akan melaksanakan atau memberikan solusi kepada masalah Anda. Begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Ada nggak sih Pak keluhan-keluhan ini ya, maksudnya sampai sekarang ini dengan adanya aplikasi ini, ada nggak keluhan dari masyarakat misalnya belum teratasi masalahnya atau tidak puas dengan pelayanan dari kawan lapor? Ya alhamdulillah laporan yang masuk di lapor ini semuanya kita proses kan. Diproses ya. Ada beberapa laporan khususnya untuk penanganan COVID. Ini ada SOP yang baru dari Kemenpan bahwa terkait masalah COVID ini harus lebih cepat lagi penanganannya. Oh gitu. Jadi harus 1 sampai 3 hari sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Misalnya tentang penanganan COVID ini adalah bantuan COVID, kemudian peralatan tentang kesehatan gitu, tentang COVID. Betul. Ini harus lebih cepat lagi diselesaikan. Nah memang di trennya di 2020 sampai 2021 ini masih ada beberapa pengaduan COVID yang masuk. Masuk ya. Ya. Dan itu sudah kita selesaikan ya, karena responnya juga baik dari dinas kesehatan maupun dari BPBD Sumsel ya. Begitu ya. Ya seperti itu. Nah selama ini nih Pak, ada nggak sih laporan yang belum atau belum selesai ditanggulangi? Misalnya kan kalau jembatan rusak itu kan lama, atau jalan rusak itu lama. Ada nggak sih yang belum pernah tertanggulangi dalam 60 hari gitu loh? Batas waktunya, sesuai dengan batas waktunya. Iya, memang ada beberapa yang masih merah ya, ada yang masih merah. Itu misalnya proses pengaduan terhadap seseorang misalnya ke inspektorat, karena itu harus penanganan yang panjang ya, karena bukti penyidikan ya kan, oknumnya itu seperti siapa kan, nah, itu masih proses ya. Kemudian juga untuk jalan misalnya kan, memang cepat kita perbaiki, direspon ya, karena kawan lapor juga itu membantu kan, membantu informasi terkait misalnya ada jalan-jalan yang rusak, yang disampaikan juga ke kita ke Pemprov Sumsel. Itu memang ada beberapa yang masih merah. Tapi kendalanya adalah teknis ya, masalah anggaran misalnya kan, kemudian apa namanya itu, kebijakan kita belum keluar terkait itu, sehingga perlu proses administrasi ya. Tapi komunikasi kita dengan pelapor itu tetap harus kita sampaikan bahwa masih dalam proses pengerjaan gitu ya Pak ya. Baik. Dan kita juga dimonitor oleh Kemenpan kan. Betul. Kenapa ini masih merah gitu ya. Ya. Betul. Nah kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, maka kita harus bikin laporan ya ke Kemenpan ya. Kasusnya ini seperti apa. Ya, betul. Sehingga jangan
merah terus. Kalau merah terus jadi catatan ya. Betul. Nah, karena setiap dievaluasi setiap 6 bulan oleh Kemenpan. Oh, betul ya. Jadi Dan harus ada Kemendagri. evaluasi ya untuk mengontrol berjalannya aplikasi ini, Pak. Iya. Termasuk pengaduan-pengaduan yang tidak diproses oleh Pemda itu akan dimonitor dan evaluasi oleh Kemendagri dan Kemenpan. Iya. Jadi benar-benar kawan lapor ini berjalan sebagaimana mestinya melalui dinas atau OPD terkait gitu. Iya, iya. Kesan-kesannya Pak selama menjalankan aplikasi kawan lapor ini? Ya, kalau di kita tim lapor ini kita sangat senang sekali ya, karena kita kan bisa mendengar keluhan masyarakat, kemudian juga kita juga bisa berkomunikasi dengan semua kalangan ya. Iya, betul. Dengan adanya kawan lapor ini kita punya jaringan ya, punya jaringan yang banyak. Kemudian karena kita juga rutin ya ada pertemuan, tetapi karena ini kondisi COVID kemarin, maka di tahun 2020 agak stop kita ya. Paling melalui itu daring Pak ya, melalui Zoom gitu. Melalui Zoom ya. Kita juga menggunakan rekan-rekan kawan lapor ini di setiap kegiatan, sosialisasi, kemudian mereka menjadi hostnya, menjadi MC kan, gitu, ya. Di kegiatan-kegiatan lapor Sumsel. Betul. Selain pertemuan-pertemuan rutin. Jadi ini asik ya, karena mereka anak-anak muda gitu kan. Menampung aspirasi lah Pak ya, apa yang dikeluhkan masyarakat sehingga kita mengetahuinya gitu Pak ya. Terakhir nih Pak, pesan-pesan kepada inovator dan juga mungkin kepada masyarakat Sumsel terkait kawan lapor. Silakan Pak. Ya, dengan adanya aplikasi lapor ini adalah aplikasi umum berbagi pakai, ini kita harapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Mari gunakan kanal lapor Sumsel untuk perbaikan pelayanan publik di Sumatera Selatan. Kita bisa menyampaikan saluran yang tepat ya, jangan di media sosial lagi kita mengeluhkan atau membuat pengaduan-pengaduan ya. Tetapi silakan sampaikan ke saluran yang paling tepat, yaitu aplikasi lapor. Semua laporan masyarakat terkait pelayanan publik ini dapat disampaikan melalui aplikasi lapor. Dan kami juga mengharapkan bantuan ke semua masyarakat, kemudian semua OPD untuk juga tetap mensosialisasikan adanya aplikasi lapor ini, sehingga masyarakat tahu apa itu lapor dan dapat menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari, untuk pelayanan publik yang lebih baik lagi. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo yang sudah mensupport kegiatan kawan lapor dan telah menjadikan aplikasi lapor ini untuk pelayanan publik yang lebih baik di Sumatera Selatan. Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan juga kami ucapkan terima kasih yang telah mendukung dan mensupport kegiatan kawan lapor di Sumatera Selatan. Demikian mungkin Mbak Yana. Ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Amrullah SSDP MSI dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan adanya kawan lapor ini tersosialisasi kepada masyarakat, dapat membantu masyarakat untuk mengadukan atau memberitahukan keluhan-keluhannya terkait pelayanan publik kepada pihak yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan aplikasi ini juga tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam.